Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan kami dari kelas 11A. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul ketenaga kerjaan dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Adelia Febriani, yang kedua ada Fathul Jannah, yang ketiga ada Hairun Nisa, yang keempat ada Maulana Tari, yang kelima ada Muhammad Reski, yang keenam ada Nanda Eryiza, yang ketujuh ada Putri Rahmadina, yang kedelapan ada Silawati, dan yang terakhir ada Salman Riyadi. Hai teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang ketenaga kerjaan, di mana materi ini terdiri dari 12 poin. Yang pertama ada pengenalan ketenaga kerjaan, yang kedua ruang lingkup ketenaga kerjaan, yang ketiga istilah penting dalam ketenaga kerjaan, yang keempat jenis-jenis pengangguran, yang kelima upaya penanggulangan pengangguran, yang keenam dampak pengangguran, yang ketujuh faktor yang mempengaruhi ketenaga kerjaan, yang kedelapan permasalahan ketenaga kerjaan, yang kesembilan peran pemerintah dalam ketenaga kerjaan, yang kesepuluh contoh masalah dalam hubungan kerja, yang kesebelas bentuk perjanjian kerja, dan yang terakhir kesimpulan materi. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki materinya. Mengenal ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk hubungan antara pencari kerja, pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses menyediakan dan menciptakan lapangan kerja. Ruang lingkup ketenaga kerjaan. Ruang lingkup ketenaga kerjaan meliputi A. Tenaga kerja. Seseorang yang mampu bekerja baik secara fisik maupun mental, biasanya berusia 15-64 tahun. B. Kesempatan kerja. Ketersediaan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja. C. Pelatihan dan pengembangan. Upaya menciptakan tenaga kerja yang terampil seperti pelatihan BLK, sertifikasi khusus keterampilan. D. Hubungan industrial. Hubungan antara tiga pihak, 1. Pekerja atau buruh, 2. Pengusaha atau perusahaan, 3. Pemerintah. Tujuannya menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. E. Perlindungan tenaga kerja, berupa pengaturan jam kerja, cuti, keselamatan kerja, jaminan sosial atau BPJS, dan pemutusan hubungan kerja. Istilah penting dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama, angkatan kerja, penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja, penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Yang ketiga, kesempatan kerja, jumlah pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat yang ingin bekerja. Yang keempat, setengah menganggur, orang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Yang kelima, pengangguran, penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. A. Pengangguran terbuka, tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja. B. Pengangguran terselubung, jumlah pekerja lebih banyak dari kebutuhan, sehingga sebagian tidak efektif bekerja. C. Pengangguran musiman, terjadi pada pekerjaan yang tergantung musim, seperti petani dan nelayan. D. Pengangguran struktural, terjadi karena perubahan struktur ekonomi, misalnya tenaga kerja tergantikan mesin. E. Pengangguran konjungtural, akibat turunnya kegiatan ekonomi atau resesi. F. Pengangguran frisional, disebabkan perpindahan kerja, misalnya berhenti untuk mencari pekerjaan yang baru. G. Pengangguran teknologi, pekerjaan manusia digantikan teknologi atau otomatisasi. Upaya penanggulangan pengangguran. 1. Pemerintah meningkatkan akses pelatihan BLK sertifikasi
menciptakan regulasi yang mendukung investasi, menyediakan program padat karya, menyediakan kredit untuk UMKM. 2. Swasta atau perusahaan, membuka lapangan kerja baru, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. 3. Masyarakat, pengembangan usaha mandiri, meningkatkan keterampilan melalui kursus, pelatihan, dan pendidikan. Dampak pengangguran. Yang pertama, dampak ekonomi. Contohnya, pendapatan masyarakat menurun, konsumsi berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedua, dampak sosial. Contohnya, kemiskinan meningkat, kriminalitas naik, beban keluarga bertambah. Yang ketiga atau yang terakhir, dampak psikologis. Contohnya, stres, menurunnya rasa percaya diri. Faktor yang mempengaruhi ketenaga kerjaan. 1. Pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk, persaingan kerja semakin ketat. 2. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, peluang kerja lebih besar. 3. Kemajuan teknologi. Teknologi membantu efisiensi, tetapi juga bisa menambah pengangguran struktural. 4. Kondisi ekonomi. Ekonomi yang tumbuh dapat menciptakan lapangan kerja baru. 5. Kebijakan pemerintah. Contohnya UMP, aturan kerja, pajak, insentif, investasi. 6. Globalisasi. Membuka kesempatan kerja baru, tetapi juga menambah persaingan dengan tenaga kerja asing. Permasalahan ketenaga kerjaan. Beberapa permasalahan utama dalam ketenaga kerjaan di Indonesia antara lain, yang pertama, tingginya tingkat pengangguran karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan. Yang kedua, rendahnya kualitas tenaga kerja. Banyak tenaga kerja tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga, upah rendah. Masih banyak pekerja yang menerima gaji di bawah standar kebutuhan hidup. Yang keempat, kesempatan kerja tidak merata. Pusat ekonomi lebih banyak di kota besar, sedangkan desa kekurangan lapangan kerja. Yang kelima, perlindungan kerja yang belum optimal. Masih ada kasus kecelakaan kerja, PHK sepihak, atau jam kerja berlebih. Kemudian yang terakhir ada konflik industri. Terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan. Peran pemerintah dalam ketenagakerjaan. A. Penetapan upah minimum atau UMR, UMK, UMP agar pekerja mendapat upah yang layak. B. Pengaturan jam kerja, umumnya 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. C. Program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. D. Penyediaan BPJS ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. E. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melakukan mediasi dan arbitrase. Contoh masalah dalam hubungan kerja: perselisihan upah, PHK tidak sesuai prosedur, jam kerja berlebih, diskriminasi dalam pekerjaan, ketidakjelasan perjanjian kerja. Bentuk perjanjian kerja. A. PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak kerja sementara, biasanya untuk pekerja proyek atau sementara. B. PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, biasanya disebut karyawan tetap. Yang terakhir ada kesimpulan materi. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah ketenaga kerjaan mencakup semua hal tentang tenaga kerja, mulai dari penyediaan pekerjaan, pelatihan, hubungan kerja, hingga perlindungan pekerja. Berbagai jenis pengangguran muncul akibat kurangnya lapangan kerja, keterampilan yang rendah, teknologi, dan kondisi ekonomi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi pengangguran melalui pelatihan, penciptaan kerja, serta perlindungan seperti upah minimum dan BPJS. Pengangguran berdampak buruk pada ekonomi, sosial, dan psikologis sehingga perlu penanganan bersama.
Sekian video materi tentang ketenaga kerjaan dari kelompok 3. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.